Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kongannya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga teman-teman juga begitu, diberi kesehatan, keberkahan dalam menjalani hidup ini. Amin. Kali ini saya mau membahas tentang kenapa perkutut kita sulit produksi, teman ya. Apa penyebabnya? Kita bahas bersama-sama. Semoga saja nanti bermanfaat untuk teman-teman yang mau mendalami ternak perkutut tentunya ya. Yang pertama, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini terus berkembang tentunya. Terima kasih. Tentunya sebelum kita membahas tentang burung, kita harus membahas tentang kondisi kandang dulu ya. Jadi salah satu penyebab perkutut kita sulit produksi itu adalah satu, kandangnya yang kurang efektif alias sirkulasi angin dan panasnya kurang ya. Ini sangat berpengaruh sekali menurut saya terhadap reproduksi perkutut kita ya. Untuk ukuran kandang seperti yang saya bilang kemarin, saya pakai ukuran lebar 50 batuk, mundur 60 dan tinggi 90. Ini yang kandang yang menurut saya efektif, efisien ya. Itu satu, untuk mengambil piik juga mudah. Untuk ukuran lokal ternak yang saya pakai sampai sekarang ini, alhamdulillah produknya juga bagus. Yang pertama, ukuran kandang yang harus sesuai, itu menurut saya. Yang kedua, sirkulasi angin dan panas. Sirkulasi angin ini sangat menentukan teman, karena ketika perkutut kita itu sirkulasi anginnya kurang, maka perkutut kita akan kena nafas ya. Saya ulangi lagi, penyakit napas yang terjadi pada burung perkutut saya sendiri pun belum bisa mengatasi untuk sampai saat ini ya. Jadi kalau sekali kena napas ya langsung mati dalam jangka beberapa hari ke depannya. Memang sulit sekali, entah saya juga pernah pakai obat napas juga nggak sembuh sampai sekarang ini ya. Nah itu jadi sirkulasi angin. Nah yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu sirkulasi angin yang tembus, jadi kandang itu bisa dilewati angin langsung, tidak mentok di tembok ya. Makanya kandang mepet di tembok itu menurut saya juga kurang efektif ya. Bukan berarti nggak mau produk ya, saya bilang bukan berarti nggak mau produk, sama menurut saya kurang efektif, itu saja. Yang lebih baik itu ya kandang sendiri-sendiri di tengah, jadi angin itu bisa lewat sana sini, bisa tembus. Nah itu yang menurut saya. Yang lainnya sinar matahari. Sinar matahari ini sangat menentukan, karena perkutut kita kalau kekurangan sinar matahari juga akan ngelemak. Yang lemak itu bisa dicek. Anda cek dalam posisi dubur ya, dubur perkutut itu kalau Anda cek itu akan ada gumpalan kuning yang kasar di sekitar supit ataupun dubur. Nah itu yang dinamakan lemak. Nah lemak ini terjadi ketika satu ya, kita bahas langsung saja, ini juga akan jadi penyebabnya ya. Jadi sinar matahari selesai ya masalah kandang. Yang lainnya penyebab perkutut kita tidak mau produk adalah lemak. Lemak ini disebabkan oleh satu, sinar mataharinya kurang. Yang kedua, asupan makanan protein yang berlebihan. Tiga, ukuran kandang yang tidak sesuai alias ukuran kandang kecil, itu juga rentan akan ngelemak. Perkutut kita ngelemak. Nah ngelemak yang paling menonjol itu bisa Anda cek dalam sekitar dubur, sekitar supit. Nah untuk membedakan itu lemak bagus dan lemak jelek, kita harus paham betul. Lemak yang bagus itu adalah lemak yang ketika kita pegang itu seperti berminyak. Nah karena apa teman? Perkutut yang mau produksi itu juga akan lemak ya. Perkututnya mau telur itu biasanya tembean ya, itu juga akan lemak. Cuma ngelemaknya perkutut mau telur itu beda dengan ngelemaknya kutut kegemukan. Kalau kutut kegemukan lemaknya itu melebar dan keras, kuningnya pekat. Nah kalau untuk perkutut lemak bagus yang memang itu mau bertelur, itu biasanya lemaknya agak lunak
Nah, jadi kalau dipegang seperti berminyak. Ini itu lemak-lemak bagus, nggak bermasalah kayak itu. Yang bermasalah itu lemaknya lemak keras, melebar ke banyak sampai samping-samping, ataupun memang warnanya kuning pekat, ya, kuningnya pekat. Kalau lemak bagus, kuningnya kuning bening, seperti minyak itu, ya seperti minyak goreng. Itu lemaknya lemak bagus, bukan lemak kotor. Kalau lemak jelek itu biasanya seperti pur ayam itu, kuningnya kuat, ya harus dibedakan. Jadi Anda nanti lemaknya lemak bagus, Anda malah bingung. Oke, itu. Yang lainnya penyebab perkutut kita sulit untuk produksi adalah tempatnya tidak ada indukan, ya. Ini juga sangat berpengaruh, teman. Mungkin kalau kita ternak 1 pasang 2 pasang saja, tidak ada indukan, akan kesulitan untuk mencetak indukan juga. Karena setahu saya, sepengalaman saya itu ketika ada mandirian umur 2-3 bulanan, mandirian siap kirim umur 3 bulanan, itu saya kasih di tengah-tengah. Jadi sini, misalnya sini indukan, sini indukan, sini indukan. Nah, posisi anakan tadi saya kasih tengah. Ini saya mencoba beberapa kali. Ini belum ada 5 bulan sudah produk, ya. Jadi perkutut itu sudah produk dalam jangka belum ada 5 bulan. Nah, ini menandakan apa, teman? Lingkungan Anda, lingkungan perkutut Anda itu juga menentukan proses cepat tidaknya perkutut tersebut mau produksi. Meskipun perkutut Anda sudah sering kawin, sering walkware, tetapi kalau lingkungan perkutut Anda tidak memenuhi syarat, itu juga tidak akan cepat produksi. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas sudah walkware kapan telurnya? Anda sudah cek di beranda, sudah saya buatkan video juga. Ya, jadi masalah telurnya kutut kapan itu ya tergantung suasana, tergantung perawatan, tergantung dengan lingkungan perkutut tersebut, ya. Entah kenapa saya juga nggak tahu, intinya ketika siapan atau tembayan Anda itu Anda kasih berdampingan dengan indukan, itu secara otomatis akan merangsang perkutut tersebut cepat produksi dibandingkan dengan Anda menaruh siapan-siapan Anda berjejer semua tanpa indukan. Ini sangat beda sekali, ya, sangat beda sekali. Bisa Anda cek di kandang saya ataupun Anda praktekkan sendiri di kandang Anda, ya. Ya, untuk yang lainnya, perawatan tentunya sangat mendukung untuk perkutut kita bisa reproduksi atau tidaknya, ya. Seringnya Anda di kandang, walaupun sekedar nongkrong seperti saya ini akan sangat membantu perkutut kita mapan, ya. Ingat, perkutut kita ketika kagetan, misalnya ada gerakan jebrek, ini perkutut Anda ngelabak beyur. Dengan ada gerakan brak, perkutut Anda tidak ngelabak, ini akan cepat perkutut Anda yang ada gerakan tidak ngelabak, ya. Perkutut yang kagetan itu akan sulit untuk produksi, ya. Jadi biasakan perkutut kita itu komunikasi dengan kita, sering kita di kandang, ya. Itu akan mempercepat produksi perkutut kita. Karena kalau perkutut itu tidak mapan, ya, perkutut itu tidak gacor di kandang ternak, juga akan kesulitan untuk produksi. Oke. Yang terakhir, perkutut itu kenapa sulit produksi adalah makanan yang kurang efektif, ya. Makanan ini sangat-sangat menunjang sekali untuk reproduksi perkutut kita. Sudah saya sampaikan kemarin dalam video, bisa dicek makanan terbaik untuk ternak perkutut apa, ya, dicek. Bagi teman-teman yang mau ternak perkutut itu dipelajari, mungkin bisa membantu untuk edukasi jenengan sedoyo ketika mau mengawali ternak perkutut, ya. 1, pur ayam yang terbaik untuk pertumbuhan. Intinya cari protein, kandungan protein pur ayam yang terbaik. Jadi ditonton videonya, jangan ditanyakan, sudah saya kasih pur ayam masih ditanyakan pur ayam apa Mas dan lain-lain. Cari pur ayam yang proteinnya terbaik, kadar airnya tinggi, dan abunya kecil. Ini yang saya sarankan. Entah mereknya apapun saya nggak mau tahu. Intinya Anda carikan pur ayam yang proteinnya tinggi, itu saja. Selain itu pilih millet yang terbaik. Setelah millet yang terbaik, ya,
Kalau bagus, yang bagus yang mana Mas? Yang bagus yang minyak itu dicuci dulu baru dijemur. Cuma saya sendiri dulu seperti itu. Sekarang sudah nggak ada waktunya. Ya penting dibersihin lah. Ya ketika kita mau ngasih makan itu paling enggak yang kosong-kosong itu dibuang, dikasih yang isinya. Ya karena ada minyak yang dalam karung itu banyak yang kopong, nggak ada isinya ada. Nah itu dibuangin, yang isi saja dikasih. Nah untuk asinan seperti yang saya bilang kemarin, asinan terbaik untuk saya, peternakan saya, perkutut saya itu tetap pakai batu bata merah yang saya kasih empon-empon dan garam. Nah kalau saya sudah bilang seperti ini, teman-teman mau memodifikasi silahkan. Ya jangan terus tanya, Mas kalau pakai ini bagaimana, kalau pakai ini bagaimana. Ya dicoba saja, nggak masalah. Itu namanya inovatif ya. Cuma saya ngasih saran, ngasih pengalaman saya, ngasih apa yang saya praktekkan yaitu. Cuma kalau Anda mau praktek yang lain, ya monggo diaplikasikan. Nanti hasilnya apa Anda ceritakan, Anda berbagi supaya teman-teman juga ikut mendapat pengalaman dari apa yang Anda lakukan. Salam ngikut sopai patut.